warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan mengikuti kajian Ramadan dengan tema Hukum Zakat Profesi pada hari ini Ahad 9 Maret 2025. Kajian insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Saifuddin Zuhri LC. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Faruq Karanglewas. Baik jamaah sekalian, insyaallah kajian akan segera kita mulai bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Saifuddin Zuhri LC. Kepada beliau falyatafaddal maskuron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikannya. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, kebaikan yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti. Bahkan di hari-hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah berikan taufiknya kepada kita untuk bisa bertemu dengan hari-hari yang istimewa di bulan yang paling istimewa dari bulan-bulan dalam satu tahun. Maka kita terus memuji Allah atas kebaikan-kebaikannya, dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, dari sifat-sifatnya yang mulia, dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan, ya, dan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Maka dalam keadaan apapun tidak berhenti untuk kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita berkumpul di majelis ilmu untuk memanfaatkan beberapa menit ke depan sampai waktu maghrib insyaallah, atau menjelang maghrib, kita manfaatkan untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita sebagaimana telah disampaikan tadi terkait dengan masalah zakat, ya, dan lebih khusus pada zakat profesi. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan majlis kita pada sore hari ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi olehnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita perlu untuk mengetahui tentang zakat, ya. Ini pembahasan tentang zakat profesi mengharuskan kita harus tahu dulu apa itu zakat, ya. Dan kemudian kita juga harus tahu apa maksud dari zakat profesi itu. Apa yang dimaksud dari zakat profesi? Dan apa yang dimaksud dengan zakat yang itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diketahui oleh kaum muslimin, ya.
tentang syariat ini secara umum, bahwa zakat adalah salah satu perintah dari perintah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang memenuhi ketentuan. Ya. Bahkan Allah jadikan syariat zakat itu sebagai salah satu dari rukun Islam. Berarti ini bagian yang sangat penting dalam keislaman seseorang. Bahkan dia posisinya pada rukun yang ketiga, ya, setelah dua kalimat syahadat dan sholat, ya. Berarti di atas puasa, ya. Oleh karena itu tentunya pembahasan zakat menjadi pembahasan yang penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin, ya. Zakat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat definisi para ulama, mereka menyebutkan beberapa definisi-definisi yang berbeda-beda namun kandungannya kurang lebih sama. Yaitu ada yang mengatakan bahwa zakat adalah ismun li akhdhi syai'in makhsus. Istilah untuk menunjukkan sesuatu yang diambil secara khusus. Min malin makhsus, dari harta yang khusus. Ya. Diambilnya kadarnya khusus. Ya. Dari hartanya pun dari harta yang khusus. Ya. Ala awsaf makhsusah. Ya. Dengan sifat-sifat yang khusus. Li ta'ifatin makhsusah. Dan diberikannya juga kepada orang-orang yang khusus. Ya. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama dalam buku fikih. Di antaranya menyebutkan bahwa zakat itu adalah, ya, kewajiban yang terkait dengan harta, ya, yang diambil dari harta-harta yang khusus. Sehingga tidak semua harta dizakati, ya, harta-harta yang khusus. Kalau kita lihat di buku fikih, maka yang dizakati itu adalah apa? Emas dan perak, ya, atau uang, karena posisinya sama seperti emas dan perak sebagai alat tukar. Kemudian apalagi jamaah? Ada zakat hasil bumi. Kemudian ada zakat perniagaan, ada zakat binatang ternak. Binatang ternak pun binatang khusus, ya kan? Bukan ayam, ayam masuk tidak binatang ternak. Dalam istilah zakat tidak masuk. Dalam istilah zakat yang masuk dalam binatang ternak itu kambing, sapi, onta. Ayam tidak masuk. Ya. Jadi ini zakat, ya, yang didefinisikan oleh para ulama. Nah, sekarang, ya, kalau kita melihat kepada zakat profesi, ya, maka kira-kira masuk ke yang mana? Nah, gitu. Ya, dari zakat-zakat tersebut. Karena ini istilah yang ada sekarang ini, ya. Yang pertama tentunya harus difahami dulu yang dimaksud dengan zakat profesi itu apa. Kira-kira yang difahami oleh jamaah zakat profesi itu apa, ya? Zakat gaji gitu kan, ya, zakat gaji kan. Berarti gaji itu apa? Uang atau bukan? Ya. Bapak kalau dapat gajian itu gajiannya uang atau beras atau kambing? Ada yang gajiannya kambing. Ya. Seandainya masuk ke dalam definisi zakat tadi, atau macam-macam yang dizakati dari harta yang khusus tadi, masuk ke dalam zakat apa? Zakat uang, kan begitu. Ya, masuk ke dalam zakat uang. Kalau masuk ke dalam zakat uang, berarti ketentuannya mengikuti ketentuan yang ada pada zakat uang. Ya. Dan zakat uang itu sama dengan zakat emas dan perak. Ya. Zakat emas dan perak atau zakat uang itu ketentuannya, ya, pertama tentunya setelah mencapai nisab, ya. Kemudian itu pun harta yang dia miliki. Harta itu harta milik dia, bukan milik bersama. Misalnya dapat
warisan belum dibagi. Nah, warisan yang belum dibagi itu milik siapa? Milik bersama, tidak bisa dizakati. Tapi kalau sudah jadi milik sendiri, sudah dibagi, nah, mungkin akan berlaku apa? Zakat nantinya. Atau wakaf. Wakaf itu milik siapa? Hah? Orang ada yang dapat wakaf, masjid dapat wakaf sawah. Sawah termasuk hasil bumi. Ada zakatnya enggak? Tidak ada zakatnya karena yang memiliki bukan satu orang tertentu, tapi yang memiliki masjid, wakafnya untuk masjid. Berarti hasil sawah tadi meskipun mencapai nisab tidak dizakati karena pemiliknya tidak ada yang tertentu. Maka ini juga harus menjadi hal yang diperhatikan, bahwa barang itu, harta itu milik seseorang yang telah tertentu, milik si A, milik si B. Ya. Kemudian setelah itu juga zakatnya itu setelah satu haul, ya. Setelah 1 tahun itu baru ada kewajiban apa? Zakat. Kalau zakat emas atau zakat perak atau zakat uang, ya, itu ketentuannya kalau sudah satu tahun, ya. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, la zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haul. Tidak ada zakat dari harta emas perak, ya, sampai dia itu 1 haul, setahun baru ada zakatnya. Setelah mencapai nisab dan setelah 1 haul. Ya. Yang tidak pakai 1 haul itu adalah zakat apa? Hasil bumi, itu nggak pakai 1 tahun. Cuma mencapai nisab atau tidak, saat panen ada zakatnya. Ini mau dimasukkan yang mana? Gaji itu mau dimasukkan yang mana? Mau dimasukkan yang hasil bumi atau masukkan zakat emas dan perak? Jadi kita tidak bisa mengatakan ada atau tidak ada terkait dengan tadi masalah yang dimaksud dengan zakat profesi itu apa. Kalau yang dimaksud adalah gaji, jadi pertanyaannya lebih jelas sebetulnya. Kalau pertanyaannya apakah gaji saya itu dizakati, nah itu lebih jelas. Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Masuk ke dalam ketentuan apa tidak. Tapi kalau kalimatnya profesi, kalimatnya masih umum, masih bisa profesi macam-macam, ya kan? Profesi itu bermacam-macam. Kalau yang dimaksud dengan saya setiap bulan mendapatkan gaji saya setiap bulan 250 juta. Nah, kan jelas. Ada zakatnya apa tidak? Ada zakatnya apa tidak? 250 juta. Ada zakatnya? Ada, karena sudah mencapai nisab. Tapi kapan dizakatinya? Setelah setahun. Setelah setahun, bukan saat gajian, bukan. Karena zakat uang, zakat emas, perak itu 1 tahun. Ya. Nah 250 itu setelah setahun berkurang apa tidak? Oh ternyata penggunaannya setiap bulan cuma 5 juta. Berarti 1 tahun, setelah 1 tahun uang itu masih dalam keadaan masih mencapai nisab. Sekarang bulan Ramadan, sebetulnya zakat itu hitungannya pakai bulan Hijriyah ya, bukan pakai bulan apa? Bukan pakai Januari, bukan pakai itu harusnya ya. Harusnya pakai bulan Ramadan, Syawal. Bulan Ramadan tahun ini saya dapat gaji 250 juta. Yang saya pakai hanya 5 juta. Tersisa di tabungan saya 245. Nah, maka Ramadan tahun depan saya mengeluarkan apa? Zakat dari apa?
gaji tadi. Terus bulan Syawal saya dapat lagi. Berapa? 250 lagi. Saya pakai 5 juta. Syawal tahun depan apa? 1 haul saya keluarkan zakat lagi. Setelah Syawal bulan apa? Oh, enggak hafal. Dzulqa'dah. Ya kan? Dzulqa'dah dapat gaji. Berarti saya setiap bulan nanti bisa mengeluarkan apa? Zakat. Iya. Tapi setelah satu tahun, itu uang setelah 1 tahun yang saya keluarkan setiap bulan. Ya. Yang saya keluarkan setiap bulan. Kalau itu yang dimaksud, ada enggak zakatnya? Kalau itu yang dimaksud, iya ada. Setiap bulan. Karena umur uang saya itu setiap bulan segitu. Nah, sehingga saya keluarkan setiap bulan zakat, tapi setelah setahun itu sebetulnya. Cuma nanti prakteknya jadi saya setiap bulan. Saya punya buku, harusnya saya punya buku catatan kas. Pemasukan bulan ini, bulan Ramadan saya pemasukannya segini. Bulan Syawal saya punya pemasukan segini, penggunaannya segini. Mungkin dalam bulan Ramadan saya pengeluarannya tidak 5 juta tapi 10 juta. Bulan Ramadan lebih ngirit atau lebih boros? Hah? Ya lebih boros karena buat sedekah ya kan? Nanti bulan Syawal berkurang. Jadi nanti zakatnya setiap bulan tapi tidak sama, tidak selalu sama. Dan yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5%. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit dalam agama kita. Agama kita itu dibangun di atas keadilan, dibangun di atas rahmah, kasih sayang, tidak ada kedzaliman. Ya, kalau gajinya segitu, iya. Tapi kalau gajinya 3 juta, gajinya 3 juta. Bagaimana ini jamaah? Ya kalau 3 juta hanya 3 juta saja tidak masuk hitungan untuk dizakati. Ya. Ini jadi istilah ini sebetulnya ya istilah yang harus diperjelas maksudnya sehingga nanti akan dimasukkan kemana? Apakah mau dimasukkan ke perdagangan? Kalau perdagangan bagaimana jamaah? Perdagangan berapa kali dikeluarkannya setelah 1 haul atau setiap setiap hasil setiap hari atau setiap bulan? Perdagangan sama 1 tahun. Bagaimana kita menghitungnya? Ya dimulai dari modalnya berapa? Modalnya itu sudah mencapai apa? Nisab atau tidak? Modalnya 250 juta sampai masuk nisab apa tidak? Masuk nisab. Nah, ini modal murni untuk dagang, bukan untuk beli mobil kirim barang, bukan untuk beli. Nanti kalau dipotong beli mobil, kirim barang, dibeli lemari, toko, tersisa tinggal 5 juta modalnya. Ya ini tidak sampai nisab. Tapi ini sudah toko sudah ada, mobil sudah ada, motor sudah ada, lemari sudah ada. Uang yang mau diputar untuk perdagangan 250 juta. Ya. Maka telah masuk apa? Nisab. Telah masuk nisab. Saya mulai usaha di bulan Ramadan. Ya. Kemudian setiap bulan apa? Dari 250 bertambah 10 juta. Keuntungan apa? 10 juta. Ya. Maka pada bulan Syawal saya punya uang berapa jamaah? 260. Itu sudah keuntungan bersih. Ini sudah masuk tabungan ini. Sudah yang masuk tabungan. Yang masuk ke perputaran. Gaji karyawan sudah. Saya dapat 10 juta. Bulan Dzulqa'dah
Seberapa? 10 juta lagi, bertambah lagi. Bulan Dzulhijjah 10 juta lagi. Ya. Sampai bulan Sya'ban. Ya, dan di bulan Sya'ban 10 juta. Di bulan Ramadan, Masya Allah, bukan 10 juta, 100 juta. Jadi berapa yang saya keluarkan zakatnya? Berapa jemaah? Yaitu 250 tadi ditambah keuntungan setiap apa? Bulan. Sampai bulan Ramadan. Beda enggak dengan yang kasus gaji tadi? Beda atau sama? Beda. Kalau kasus yang gaji itu setiap bulan saya simpan ada zakatnya sendiri. Setiap bulan saya simpan ada zakatnya sendiri. Kalau yang ini hasilnya ikut saya zakati. Hasil setiap bulan saya zakati, tapi nanti setelah Ramadan yang akan datang. Jadi ada uang yang baru saya dapat umurnya baru 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan yang biasanya dapatnya 10 juta, saya untungnya 50 juta. 50 juta itu umurnya baru berapa hari? Baru sebulan. Ya, atau di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban saya untungnya 50 juta. Sebelumnya 10 di bulan Sya'ban 50. 50 ini sampai bulan Ramadan itu umurnya baru satu bulan. Tapi saya zakati. Karena dia hasil dari 250 tadi. Karena dia lahirnya itu dari 250 tadi. Bukan sesuatu yang datang baru, tapi lahir. Beda dengan gaji. Kalau gaji kan tiap bulan datang baru. Maka yang datang baru ini nanti disakati setelah setahun. Yang datang baru lagi disakati setelah setahun. Sehingga dalam prakteknya nanti setiap bulan ada zakat. Tapi kalau zakat perdagangan tidak. Zakat perdagangan itu nanti dihitung apa yang lahir dari modal tadi setelah setahun. Yang lahir, meskipun lahirnya itu baru sebulan, ya, meskipun lahirnya baru sebulan, itu disakati. Ya. Bisa difahami apa tidak ini jemaah? Beda apa tidak dengan yang pertama? Beda. Ya. Maksudnya nanti zakat gaji itu mau dimasukkan yang mana ini? Kelihatannya lebih tepat pada maksud yang tadi, yang zakat uang, bukan zakat apa? Perdagangan. Padahal perdagangan profesi atau bukan? Hah? Profesi juga. Profesinya pedagang kan begitu. Nah, apakah mau diambil gajinya pedagang tadi setiap bulan? Ya. Maka apa namanya? Tentunya ini harus dipastikan yang mana, dan tidak sama kalau kita lihat antara perdagangan dengan gaji, karena perdagangan itu hasilnya itu lahir dari uang modal pertama, uang modal awal yang kemudian disakati semuanya. Ada lagi zakat binatang ternak, yaitu kambing, sapi, onta. Kambing itu kalau sudah 40. Kalau baru punya 5 nggak ada zakatnya. 40 itu pun diumbar, di apa itu, bukan di kandang, dilepas. Jadi kayaknya di zaman-zaman sekarang ini hampir nggak ada lah zakat kambing itu. Ya. Karena orang memelihara kambing itu nggak ada yang dilepas, di kandang semua. Loh, kalau begitu nggak ada zakatnya. Nanti ada zakat uangnya. Zakat uang mungkin ada, atau zakat dagang, karena kambingnya kambing didagangkan. Kambingnya kambing apa itu? Kambing didagangkan. 250 tadi untuk beli kambing. Berarti ini zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat apa? Bukan zakat kambing. Ada juga orang melihara kambing untuk apa? Ya untuk diri sendiri aja, untuk peliharaan saja, bukan untuk didagangkan. Ya,
tapi hanya untuk diri sendiri, untuk yakni apa namanya, untuk nanti akan dijual kalau saat diperlukan, misalnya akan dipakai saat diperlukan ya. Nah, ini tidak ada zakatnya kalau dia di kandang. Tapi kalau di gembala dan mencapai 40 ekor maka sudah baru mencapai nisab. Baru mencapai nisab. Di bulan Ramadan punya kambing 40. Nah, sampai bulan Ramadan berikutnya ya, lahir. Apakah bayi-bayi kambing ini dizakati semuanya? Yang lahir? Zakat berikutnya itu kalau sudah mencapai berapa jemaah? Kambing itu? Karena nggak pernah praktek, lupa katanya. Berapa? 100 berapa? Hah? 121 apa? Ya. Coba kita lihat di kitab. Pertama 40, berikutnya 120 ya, sampai 120. Ya. Jadi kalau sudah mencapai apa? 121 barulah jadi 2 ekor kambing. Nah, kalau sampai 40, 80 lahir jadi 80, ternyata Ramadan berikutnya baru sampai 100. Berapa yang dizakati? 1. Ya. Berarti apa yang lahir itu enggak dizakati semuanya. Bisa dipahami ini? Apa yang lahir dari 40 ekor kambing ini tidak dizakati semuanya. Beda dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan semua yang lahir dari hasil dagang tadi itu nanti dihitung. Kalau ini enggak dihitung. Kalau masih 80, 90 enggak dihitung. Sampai Ramadan berikutnya kok 121. Baru 2 gitu. Jadi enggak semua yang lahir itu dihitung, enggak semua yang lahir dizakati, tapi ada ketentuannya. 40 1 ekor, 121 1 ekor, jadi 2 ekor gitu, dan seterusnya. Jadi ya ini gambaran saja, karena tentu waktu yang sangat sebentar ya, beberapa menit ini tidak bisa untuk kita membahas semuanya ya. Tetapi paling tidak ya kita tahu bahwa zakat ini adalah salah satu ibadah yang sangat besar, dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya semuanya adalah berisi kemaslahatan, tidak ada kezaliman ya, tidak ada hal yang memberatkan, semuanya mudah ya. Ya. Tidak ada yang memberatkan, tidak ada kezaliman, semuanya mudah, semuanya menjadi sebab kebahagiaan ya. Ya. Ketika sudah berubah, ketika tata caranya sudah berubah, kemudian yang mudah jadi diberat-beratkan, ya mungkin menjadi hal yang apa? Menjadi hal yang memberatkan. Zakat uang yang harusnya setahun, zakat emas yang harusnya setahun, zakat perak yang harusnya setahun, jadi setiap bulan. Kalau gaji profesi setiap bulan apa enggak prakteknya itu? Nah, setiap bulan. Ya, jadinya apa? Memberatkan apa tidak? Memberatkan. Setahun sekali kalau pajak juga memberatkan. Nah, setahun sekali pajak ya, karena memang tidak ada, asalnya tidak ada. Masa orang makan dipajaki? Nah, orang makan itu sekarang ada pajaknya. Nah, padahal yang makan itu adalah orang mungkin yang kerjaannya ya nih, penghasilnya nggak tentu. Tukang becak pengen makan sate. Nah, makan satenya dipajaki. Nah, ya di situ ketika sudah berubah dari ketentuan syariat
maka di situ ada hal-hal yang memberatkan, bahkan ada kezaliman. Jadi kalau yang dimaksud dengan profesi adalah gaji yang diambil zakatnya setiap bulan, ini bisa jadi kezaliman. Bisa jadi kezaliman. Ya. Bukan tidak ada zakatnya, tapi ada ketentuannya. Gaji ada zakatnya, mungkin ada zakat uang, tapi ada ketentuan tadi, ada ketentuannya. Kalau tidak sesuai ketentuan, maka akan menjadi hal yang memberatkan. Dan kalau sudah memberatkan, ada kezaliman di situ. Ya. Nah, tapi kalau saya sudah terlanjur melakukannya, ya diniatkan saja untuk ibadah, tidak apa-apa sih. Sodakoh misalnya, tapi jangan diwajibkan juga. Tapi sudah terlanjur, saya sudah kemarin apa dapat pahala, insya Allah dapat pahala sodakoh ya. Ya, tapi sebetulnya tidak ada ketentuan itu ya. Tidak ada ketentuan zakat kok tiap bulan, tidak ada. Zakat apa yang tiap bulan ya. Kecuali tadi zakat tiap bulan, karena gajinya itu memang setelah setahun selalu mencapai nisab. Gaji pertama aja 250 juta sudah mencapai nisab. Maka nanti setiap bulan dia mengeluarkan zakatnya, betul itu. Jadi setiap bulan dia mengeluarkan apa? Zakat. Tapi bukan zakat tiap bulan, zakat setelah setahun. Tapi nanti prakteknya setiap apa? Bulan, karena dia setiap bulan mendapatkan hal yang baru lagi, bukan lahir dari yang tadi. Kalau lahir dari yang tadi, nanti masuknya ke dalam zakat perdagangan ya. Atau masuknya ke dalam zakat binatang ternak ya. Itu pun tidak semua yang lahir dizakati, berbeda dengan zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan, semua yang lahir dari modal itu akan dihitung, meskipun dia lahirnya 1 bulan sebelum dizakati. Lahirnya 1 bulan sebelum dizakati ya, dia tetap dizakati karena ini lahir dari uang modal tadi ya. Maka ya, ketika syariat ini dijalankan dengan benar, maka tidak ada yang memberatkan ya. Bahkan semuanya adalah rahmah, semuanya akan mendatangkan kebahagiaan ya. Semuanya akan menjadi sebab datangnya keberkahan ya. Karena zakat itu ya untuk mensucikan ya, untuk mensucikan hati dan untuk menjadi berkah, sehingga nanti apa? Barokah. Seakan-akan uangnya berkurang. Iya, uangnya berkurang, tapi yang tersisa jadi barokah. Nah, yang tersisa jadi barokah. Menjadi yang tersisa itu karena sudah dikeluarkan kewajibannya, yang tersisa ini akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bermanfaat, sehingga menjadikan hal yang kemanfaatannya itu betul-betul dirasakan oleh si pemilik harta tersebut ya. Maka ini juga bagian dari bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang Allah berikan ya. Atas nikmat harta yang Allah berikan, dia syukuri dengan dia menjalankan kewajiban dari apa yang Allah wajibkan kepada hartanya ya. Maka dia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bersyukur ya. Karena dia telah menggunakan hartanya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Berbeda dengan orang yang dapat harta ya, tapi dia tidak zakati sesuai ketentuannya. Atau dia dapat harta tapi justru hartanya digunakan untuk apa? Dapat 250 setiap bulan, tapi dia gunakan untuk membuka klub-klub misalnya. Membuka villa yang di situ banyak kemaksiatan misalnya, membuka tempat-tempat untuk minum, tempat-tempat untuk ya. Maka dia tidak akan menjadi orang yang bersyukur ya. Tidak akan menjadi orang yang bersyukur, dan kalau tidak bersyukur maka ya, tidak akan pernah bahagia ya. Karena kebahagiaan itu bukan semata-mata dari harta, tapi dari syukurnya ya. Ya. Betapa banyak orang yang mendapatkan harta tapi tidak bahagia karena tidak bersyukur
Ya. Bahkan kemudian datang azab, bisa jadi mendatangkan azab ya, pada saat dia masih hidup, sebagaimana yang dialami oleh Qarun. Ya. Apakah Qarun dengan hartanya yang begitu banyak kemudian jadi orang yang beruntung, ya, menjadi orang yang berbahagia? Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pada syukurnya. Apapun yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, kedudukan yang Allah berikan, itu akan menjadi hal yang membuat dia bahagia kalau dia bersyukur. Kalau tidak bersyukur, apakah semata-mata jabatan akan membuat orang bahagia? Fir'aun, jabatannya apa itu? Fir'aun itu jabatannya paling tinggi di negerinya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang berbahagia itu yang rakyat biasa atau pejabat? Ya bukan dua-duanya, yang bersyukur. Yang bersyukur siapa? Yang sabar siapa? Yang menjalankan syariat siapa? Itulah yang akan berbahagia. Kebahagiaan itu ada pada menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Menjalankan agama Allah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan ya, oleh Allah dan diajarkan oleh utusannya. Maka dari situlah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat jelas dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ya. Dia akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar dari amalan yang dia lakukan. Amalannya paling berapa tahun kita beramal? Mungkin kita beramal di dunia ini 80 tahun, tapi balasannya seumur hidup kita. Ya, tidak akan ada kematian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, secara ringkas kurang lebih demikian ya, zakat itu adalah suatu syariat yang jelas, yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang perintahnya diwajibkan dengan tegas, sehingga orang yang mengingkari kewajiban ini dikatakan keluar dari Islam ya. Mengingkari kewajiban ini keluar dari Islam. Adapun yang bakhil ya, maka apa? Yang bakhil ya tidak sampai keluar dari Islam, namun dia terancam karena telah meninggalkan kewajiban yang lebih besar daripada puasa. Kewajiban ini lebih besar dari puasa, meskipun sama-sama satu tahun sekali, tapi ini lebih besar karena oleh karena itu posisinya itu ada di atasnya puasa. Setelah sholat, zakat, baru kemudian apa? Puasa, baru kemudian ibadah haji. Dan ini sudah ada ketentuannya semua. Ada ketentuannya. Kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Itu yang wajib. Mau setiap tahun boleh saja, tapi nggak wajib. Ya, mau setiap tahun ya silahkan, tapi tidak wajib. Yang wajib itu sekali seumur hidup. Puasa yang wajib sekali setahun. Zakat juga sekali setahun. Maka kalau ada zakat kau setiap bulan, ini keluar dari apa? Ketentuan. Salat juga ada ketentuannya. Salat ada ketentuannya. Ya. Nah, ada waktu-waktunya. Nah, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau dia sengaja melakukannya di luar ketentuan, maka menjadi ibadah yang tidak sah. Ya, menjadi ibadah yang tidak sah. Nah, tapi apakah dapat pahala atau tidak? Ya, mudah-mudahan kalau dia memang tidak berniat untuk mengada-ada, ya, tidak berniat untuk mengada-ada hal yang tidak ada tuntunannya, mudah-mudahan masih bisa dapat apa? Pahala, tapi bukan pahala ibadah tersebut. Misalnya sholat qobliyah subuh dilakukan kok sebelum adzan subuh, masuk masjid belum adzan subuh sudah sholat qobliyah, sah apa tidak? Qobliyahnya tidak sah kan, belum waktunya, tapi dapat pahala apa tidak? Mudah-mudahan dapat. Berpindah jadi sholat sunnah biasa begitu kan.
berpindah jadi sholat sunnah biasa, mudah-mudahan seperti itu. Asal dia tidak mengada-ada. Tapi kalau dia mengada-ada, memang sengaja, saya pokoknya sholat qobliyahnya mau sebelum azan. Nah, ini mengada-ada ya, dapatnya dosa. Tapi kalau tidak mengada-ada, ya, maka insya Allah meskipun tidak sah sebagai ibadah yang dia inginkan, tapi bisa mendapat pahala ya dari apa yang dia lakukan dari ibadah, tapi bukan sebagaimana yang dia inginkan dari ibadah tersebut. Jadi ibadah yang dia inginkan tidak sah ya, tapi sebagai ibadah yang mendapatkan pahala, mudah-mudahan kalau dia tidak mengada-ada atau dia lupa ya, belum waktunya dia sholat, lupa, dikiranya sudah waktunya ya. Biasanya apa? Dia tidurnya di rumah, tidurnya di masjid, azan langsung sholat, yang dia ingat ini sholatnya sholat duhur, padahal sholatnya sholat asar. Dia sholatnya niatnya sholat duhur. Nah, makanya habis sholat 4 rakaat dia sholat rawatib, pikiran dia ba'diyah duhur. Ditegur sama temannya, loh memang ada setelah sholat asar sholat ba'diyah. Loh ini sholat asar, saya kira sholat duhur. Biasanya tidurnya di rumah, ini tidur di masjid. Sholat duhur asarnya sah apa tidak tadi dia? Tidak sah, karena dia niatnya sholat duhur, tidak sah dia. Harus ngulangi, tapi dapat pahala apa tidak? Mudah-mudahan dapat. Karena dia tidak sengaja. Tapi kalau sengaja mau sholat duhur kok di waktu asar, nah ini namanya mengada-ada, yang seperti ini tidak sah dan tidak dapat pahala gitu. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan meskipun singkat dan ya sangat terbatas waktunya, mudah-mudahan bisa tergambarkan, dan untuk lebih memperdalam tentunya kita bisa mempelajarinya pada waktu-waktu yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.